Video pembelajaran kelas 1 SD tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku. GS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Siapkan ya buku tematiknya dan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menunjukkan dan menanggapi kata ungkapan pemberitahuan, menggali informasi tentang aturan merawat hewan, yaitu menuliskan aturan merawat kelinci, menentukan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, serta mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Hari ini kita akan belajar tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku untuk subtema kedua hewan di sekitarku untuk pembelajaran ketiga. Nah, kegiatan pertama kita adalah ayo mengamati. Nah, lihat di sini ada gambar kebun binatang. Lihat di sana ada hewan apa saja. Wah, banyak ya hewannya. Ada hewan jerapah yang lehernya panjang. Kemudian ada hewan gajah yang hidungnya panjang. Kemudian juga ada monyet. Nah, kemudian ada rusa. Kemudian ada banteng, kemudian ada kanguru. Nah, kemudian selain banyak hewan, ternyata di sana juga ada papan pengumuman pemberitahuan. Nah, apa saja ya tulisannya? Ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, dan kemudian dilarang memberi makan sembarangan. Nah, sekarang ayo kita baca teks yang ada di bawahnya. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, pada gambar dapatkah kamu menemukan? Iya, ada 2 ungkapan pemberitahuan, yaitu buanglah sampah pada tempatnya serta dilarang memberi makan sembarangan. Sedangkan berdasarkan teks, yaitu tidak boleh memberi makanan pada hewan dan tidak boleh menyentuh tubuh hewan atau tidak boleh mendekati kandang hewan. Nah, selanjutnya jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan
adalah, nah jika kalian melihat tulisan seperti ini, yaitu pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, tanggapan kalian terhadap kalimat pemberitahuan tersebut adalah, yang harus kalian lakukan adalah mematuhinya dan tidak memberi makan pada hewan. Selanjutnya adalah petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, baiklah, aku tidak akan mendekati kandang hewan. Nah, sekarang kita bermain peran. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Nah, di sini ada Udin. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh begitu, apalagi hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Sekarang kita ayo berlatih. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan oleh Siti. Apakah kalian masih ingat aturan merawat kelinci? Nah, yang pertama adalah membersihkan makanan kelinci karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Nah, yang kedua, tidak memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Nah, kemudian rajin membersihkan tubuh dan kandangnya, serta perhatikan kukunya. Kuku kelinci harus dipotong. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu. Sampaikan di depan teman-temanmu. Nah, untuk itu kalian kirim ya voice note atau video ke bapak ibu gurumu tentang cara atau aturan merawat kelinci. Sekarang ayo berlatih. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, coba amati gambar berikut ini dengan sesama. Nah, kalian lihat gambar ini. Ya, ini ada gambar harimau, beruang, dan juga burung. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Nah, hewan yang paling banyak adalah
burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutkan hewan dari yang paling banyak, yaitu yang pertama adalah yang paling banyak burung, kemudian beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nah, lihat. Di sini ada 35 ekor ulat, kemudian 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, hewan yang paling banyak adalah siapa? Ya benar, yang paling banyak adalah ikan. Nah, hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Berarti titik-titik lebih banyak dari ulat. Siapa? Ya, ikan lebih banyak dari ulat. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ulat. Siapa yang lebih sedikit dari ulat? Ya, kupu-kupu. Berarti kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Nah, sekarang urutan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, kupu-kupu. Dan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, ikan. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, ada 34 ekor ayam, kemudian 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Nah, hewan yang paling banyak adalah, ya benar, bebek. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Titik-titik lebih banyak dari ayam. Siapa? Ya benar, bebek lebih banyak dari ayam. Titik-titik lebih sedikit dari ayam. Siapa? Ya benar, jerapah lebih sedikit dari ayam. Maka urutan hewan dari yang paling banyak adalah bebek, ayam, dan jerapah. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Nah, soal ketiga ada gambar monyet. Ada 15 monyet, 53 kura-kura, dan 16 ekor ular. Nah, hewan yang paling banyak adalah kura-kura. Hewan yang paling sedikit adalah titik-titik lebih banyak dari ular. Siapa? Iya, kura-kura. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ular. Siapa? Iya, monyet. Maka urutan hewan dari yang paling banyak adalah kura-kura, ular, dan monyet. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit adalah monyet, ular, dan kura-kura. Nah, sekarang ada bilangan. Bilangan berapa saja ini? Ayo kita sebutkan. 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Bilangan yang paling banyak adalah, ayo bilangan berapa? Ya benar, bilangan 91.
Kemudian bilangan yang paling sedikit adalah yang mana? Ya benar, bilangan yang paling sedikit adalah 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, 85, 82, kemudian 79, 76, 73, 70, 64, dan yang terakhir adalah 64. Sedangkan urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah yaitu 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91. Nah, sekarang untuk melatih pemahamanmu tentang materi yang telah kita pelajari tadi, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Lakukan selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya, dan di share videonya.